Para rawuh ingkang kinurmatan, minangkani adicara ingkang angka 7 nun inggih sambutan Duli Yang Maha Mulia Sri Sultan Surya Alam. Dumateng panjenenganipun Duli Yang Maha Mulia Sri Sultan Surya Alam ing sasana kula aturaken. Kanjeng Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir, dan semoga syafaat beliau hari ini dan seterusnya menyinari kita dalam kehidupan di dunia sampai akhirat. Yang mulia kakanda saya sampeyan dalem ingkang sinuwun Prabu Noto ke-11 yang malam hari ini berkenan hadir. Yang mulia kakanda saya Duli Yang Maha Mulia Sri Sultan Noto Broto Nusantara yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, berkenan hadir. Kakanda saya yang paling sebelah kiri, yang mulia Sri Paduka Hasadaun Daulat Raja Agung Panuturi dari Tapanuli Selatan, daerah Medan, yang pada malam hari ini berkenan hadir. Saudara-saudaraku beserta permaisuri, para kerabat Kesultanan Keraton Glagahwangi Demak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan hadir pada malam hari ini. Ternyata pada malam hari ini dalam rangka silaturahmi memperingati Maulud Nabi Agung Muhammad SAW dan sekaligus doa kebangsaan supaya apa? Bahwa negara kita khususnya Indonesia setiap hari dilanda bencana, setiap hari dihujat oleh badai dan sebagainya. Pada malam hari ini Keraton Glagahwangi berniat mengadakan peringatan Maulud Nabi dan silaturahmi nasional, silaturahmi budaya, dan doa kebangsaan. Tanpa saya duga dan saya kira undangan yang tidak saya sebar dan tidak pernah saya membuat undangan secara resmi, ternyata saya bertemu dengan saudara saya yang lama tidak bertemu, yaitu Bapak Laksamana Budi Raharjo, berkenan hadir. Beliau datang dari Jakarta, Surabaya, entah angin apa beliau yang menghadirkan bisa ke sini. Terima kasih saudaraku beserta permaisuri. Kemudian saudaraku yang mulia dari Cantung, Kalimantan Selatan, ya, Kalimantan Selatan, di mana kerajaan Cantung ini dulu zaman munculnya kerajaan terjadi huru-hara di kerajaan Cantung dan minta bala bantuan dari Demak. Dalam suratnya sang raja minta, Yang Mulia Sultan Demak, kalau Sultan membantu saya dan memenangkan saya akan saya bantu Mas Picis Rojobrono berlian. Tetapi Sultan Trenggono menjawab, saya tidak butuh berlian, saya tidak butuh emas, yang saya butuhkan saudaraku masuk agama Rasul, yaitu agama Islam. Dan surat itu ditandatangani, akhirnya
dimenangkanlah saudara Cantung. Dan sampai sekarang menjalin silaturahmi lagi. Kemudian saudaraku dari Sarawak yang mulia hadir tanpa saya undang, entah yang undang siapa, tahu-tahu beliau kaget juga pada malam ini juga ikut hadir. Saya terima kasih saudaraku dari Sarawak karena waktu pemekaran Pangeran Yunus atau Pangeran Sabrang Lor sampai ke Sarawak ternyata menurunkan beliau yang tinggal di Sarawak, Sabah, Malaysia. Kemudian yang sebelahnya lagi yaitu Bapak Luminta yang ahli Coast Guard atau keamanan laut, ahli strategi laut. Beliau juga tidak disangka-sangka ternyata tadi malam kepingin ziarah ke Demak. Setelah ziarah ke Demak menanyakan di mana Keraton Demak, kok saya punya leluhur di Demak tidak pernah jumpa sampai tua ini. Ternyata tadi malam ketemu, hari ini juga ikut menghadiri. Terima kasih saudaraku yang dari Jakarta. Kemudian yang tidak sangka-sangka lagi Bapak Profesor Dr. Rohmin Dauri. Beliau sudah tidak asing lagi yang pernah membantu Demak, yaitu masyarakat pesisir dibantu tidak uang tidak sedikit, khususnya masyarakat desa Wonosari dibuatkan pengasapan ikan. Malam ini alhamdulillah beliau berkenan hadir dan ternyata belum masih juga keturunan Demak juga yang selama ini terabekan, nggak tahu. Yang tidak ketinggalan lagi yaitu sebelahnya beliau Bapak Profesor Rohmin, yaitu Pangeran Datuk Ramli dari Kelantan yang sebentar lagi akan menyelesaikan pembangunan masjid ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang sebelahnya lagi saya juga heran setelah masuk di dalam tadi, wah ini pangeran dari Mangkunegaran. Ternyata beliau Bapak Erwin Wibowo, betul ya? Mohon berdiri Pak Erwin. Beliau kakaknya Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Negara Republik Indonesia. Beliau tanpa saya undang berkenan hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Yang sebelahnya lagi saya tidak kenal, entah beliau ini paham bahasa saya apa tidak, saya juga tidak tahu. Beliau Master Muin dari Korea internasional, dekat sekali, utusan dari Ban Ki-moon Sekjen PBB, berkenan hadir. Yang sebelahnya Mas Raden Syarif, tidak asing lagi, Mas Raden Syarif masih keturunan Demak. Beliau putra kandung Ibu Dr. Nur Hayati Assegaf, ketua fraksi Demokrat, juga ikut hadir pada malam hari ini. Terima kasih Mas Syarif yang menyempatkan diri. Beserta permaisuri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namanya permaisuri sudah nyambung, tidak kenal. Kemudian tadi yang datang tidak saya sangka-sangka, ternyata tidak hanya Mas Syarif yang datang, yaitu Ibu Dr. Nur Hayati, ketua fraksi Demokrat Pusat, berkenan ikut hadir. Selamat malam Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili berkenan hadir untuk duduk di sebelah dia di kursi atas, Pak Bupati atau yang mewakili. Terima kasih sekali lagi kepada saudara-saudaraku apabila dalam penyambutan saya tuan rumah Keraton Glagah Waingi dalam keadaan yang sangat terbatas, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Rencana sarasian peringatan Maulid Nabi kita rencanakan duduk selesaian, tahu dengan dadaan, panitia mengatur semua, dan alhamdulillah dukungan dan doaku saudara-saudaraku semua pada malam hari ini dapat hadir semua dan dapat, walaupun yang di belakang itu susuan, inilah Keraton Glagah Waingi. Akan tetapi saudaraku yang perlu dicatat, kurang lebih 500 tahun yang lalu saudaraku tadi ada suguhan tari gambyong, bahwa tari gambyong setelah Pangeran Sabrang Lor putra mahkota Sultan Demak yang kedua mengingat saudaranya di Malaka diduduki Portugis, beliau membawa pasukan lewat laut berani mengadakan pertempuran menggempur di daerah Malaka. Saudaranya yang Pangeran Ahmad di Malaka, alhamdulillah beliau dibantu dengan kemenangan gigih. Tapi ada satu versi bahwa Pangeran Sabrang Lor gagal dalam bertempur dan meninggal di lautan. Tetapi teori itu saya tolak. Yang meninggal di lautan adalah Pangeran Sabrang Lor, bukan Pangeran Yunus, bukan putra mahkota. Karena pasukan Sabrang Lor adalah 40 orang. Dari Banten, dari Cirebon, dari Cantung, dari Goa Bugis, dari Ternate, kemudian dari Palembang, dari Siak, semua berjumlah 40. Setelah beliau menang,
ada yang kalah dan ada yang menang. Yang dikatakan kalah adalah yang mati di lautan. Tetapi beliau Pangeran Sabrang Lor Putra Mahkota dengan kemenangan mengusir Portugis dari bumi Malaka, dan beliau kembali ke Demak dengan disuguhi tari gambyong. Sampai sekarang tari gambyong dilestarikan semua seniman budaya khususnya milik Jawa Tengah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam peringatan Maulud Nabi ini mari kita berdoa bersama-sama. Kita meminta, memperingati contoh teladan Nabi Agung Muhammad SAW, di mana kurang lebih 1500 tahun yang lalu beliau berjuang menegakkan syariah Islam. Beliau berjuang, sekali lagi, bukan membuat negara Islam. Beliau membuat negara yang madani. Dan dari tanah negeri jiran, dari tanah negeri Arab itu dibawa ke sini oleh Kanjeng Syekh Subakir, putra cucu Prabu Hayam Wuruk Majapahit, dan dirikan panitia 9 yang terkenal Wali Songo. Di sini bukan memusuhi budaya ajaran agama Jawa yang ada di sini. Di Jawa sudah ada ajaran yang adiluhung, kemudian agama Islam masuk, disatukan menjadi satu, yaitu agama Islam. Budaya tetap kita jalan, seni tari, budaya bahasa Jawanya, tembang-tembang Jawa, gamelan tetap dilestarikan para wali. Akan tetapi kita sebagai orang Muslim, orang Islam, kita tidak boleh lupa pada syariat Islam kita. Contoh kata bahwa akad nikah kita, kalau kita orang Islam, dinikahkan secara agama Islam. Setelah selesai akad nikah dengan secara agama Islam, mari kita resepsi dengan acara budaya. Yang Minang pakai Minang, yang Jawa pakai Jawa, yang Nusantara, yang Bhinneka Tunggal Ika inilah dilestarikan sampai sekarang. Kemudian saudara-saudaraku yang berbahagia, pada malam hari ini kebangkitan Kesultanan Demak ini bukan berarti ingin membuat sebuah negara baru, bukan membuat imperium baru, memunculkan feodalis, bukan. Tetapi kita ingin meneruskan waris-waris penerus inilah yang hilang, yang sirna kita lestarikan, sejarah budaya bangsa sebagai kekayaan budaya bangsa negara Indonesia ini yang berbhinneka Tunggal Ika. Pada malam hari ini sudah terwujud Bhinneka Tunggal Ika. Saya pakai hitam, Kakanda Prabu Noto pakai hitam, Kakanda Noto Broto dari Mesra pakai kuning, kemudian yang mulia Daulat Raja Agung pakai hitam. Ibu-ibu ternyata tidak ada baju yang sama. Kanda-kandaku para pangeran ini tidak ada baju yang sama. Ada yang pakai blangkon, ada pakai pecis, ada pakai kerudung. Semua berbeda-beda, tetapi niat kita adalah sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini dan seterusnya Indonesia dilepaskan dari masalah bahaya, dilepaskan dari masalah kekacauan, dilepaskan daripada masalah bencana. Mudah-mudahan negara Indonesia diberikan ketentraman lahir dan batin, muncul pemimpin-pemimpin yang berjiwa rakyat, beramanah rakyat, supaya negara kita ini tentram, damai, gemah ripah, lojinawe. Mudah-mudahan Indonesia lagi, kepada saudara-saudaraku yang sebentar lagi Indonesia punya hajat besar, mengadakan pesta demokrasi, mari kita dukung program pemerintah kita supaya dalam pelaksanaan ini kita berjalan lancar dengan baik, supaya tidak ada halangan apa-apa. Setujukah saudara-saudaraku? Supaya Indonesia benar-benar menjadi negara power, negara yang disegani di seluruh dunia sesuai cita-cita proklamasi Bung Karno, bahwa Indonesia bangkit dari berbagai macam suku, dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam akidah yang perlu kita wadahi dalam satu cengkraman burung Garuda, yaitu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang berkenan hadir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada khususnya Pak aparat keamanan yang telah sudi mengatur, memberikan fasilitas, menjamin saudara-saudaraku hadir dalam keadaan damai, tentram, dan bersahaja. Semoga saudara-saudaraku pulang dari sini semua mendapatkan berkah dari Allah SWT, mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Syafaat Kanjeng Nabi berada dalam kita, dan para wali songo, para syuhada zaman dahulu dari bumi Demak ini, Gelagah Wangi ini membara di seluruh Nusantara, dan Nusantara Indonesia menjadi jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Duli Yang Maha Mulia Sri Sultan Surya Alam.